Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Jangan Membiarkan Orang Menderita, yang berdasarkan pada Injil Markus bab 8 ayat 2 dan 3. Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan, sebab ada yang datang dari jauh. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika membaca dan merenungkan Injil hari ini, ada beberapa pertanyaan yang muncul di otakku. Yesus memberi makan 4.000 orang, tapi ada juga kisah Yesus memberi makan 5.000 orang. Masih ada lagi, Yesus memberi makan orang banyak yang lapar itu dengan menggandakan 7 roti, sedangkan yang lain 5 roti. Dan masih ada pertanyaan menggodaku. Sisa roti yang kita dengar hari ini ada 7 bakul. Tetapi di kisah 5 roti ada 12 bakul. Ada angka-angka yang menggodaku untuk bertanya lagi. Ada angka 3, ada angka 5, ada angka 7 dan angka 12. Lalu saya berpikir begini, ini pendapatku saja. 3 hari mengikuti Yesus, bukankah itu melambangkan Yesus dimakamkan selama 3 hari? 7 roti, bukankah itu lambang jumlah hari penciptaan? 12 bakul, bukankah itu jumlah suku Israel? Namun, ada satu yang persis sama. Mengapa Yesus menggandakan roti-roti itu dan memberikan makan kepada mereka yang lapar karena mengikuti Dia? Yesus tergerak hatinya oleh belas kasih dan tidak menghendaki mereka rebah di jalan karena kelaparan. Saudara-saudari terkasih, Yesus adalah seorang guru yang baik, yang tidak hanya mewartakan dan mengajar orang banyak, tetapi Ia memikirkan nasib dan kesejahteraan mereka juga. Beberapa puluhan tahun yang lalu, para misionaris datang ke Indonesia. Mereka itu pastor, suster, dan bruder, atau bahkan pendeta. Orang-orang pada masa itu mempunyai pengalaman yang luar biasa untuk dikenang. Mereka mendengarkan para misionaris itu. Mereka menerima pendidikan iman yang mereka ajarkan. Tetapi mereka juga menerima dari tangan para misionaris itu obat sakit kepala, flu, pilek, diare, dan lain sebagainya. Para misionaris itu menjadi magnet untuk umat yang dilayaninya. Mereka dekat dengan para remaja dan anak-anak
para misionaris itu membagikan permen atau roti kecil kepada anak-anak, membagikan gambar-gambar kudus kepada mereka. Ada juga yang membagikan rosario kepada mereka. Para imam, suster dan bruder, dan misionaris memperhatikan juga kesejahteraan dan kesehatan umat yang dilayaninya. Saudara-saudari terkasih, saya tidak tahu dan saya tidak mau memastikan apakah para misionaris itu juga terinspirasi melakukan hal-hal itu dari tindakan Tuhan Yesus yang penuh belas kasihan, ataukah mereka terketuk hatinya oleh firman Tuhan dalam surat Yakobus, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Atau juga dari penulis surat Yohanes yang mengatakan bahwa kasih kepada Allah harus dinyatakan dalam tindakan kasih kepada sesama yang membutuhkan. Tapi satu hal yang saya yakini, mereka itu memiliki hati Yesus yang welas asih, nurani Yesus yang peduli dan memiliki empati pada umat yang mereka layani. Tuhan Yesus dengan tegas mengatakan keprihatinannya dan empatinya kepada mereka yang telah mengikutinya selama 3 hari. Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan, sebab ada yang datang dari jauh. Sikap Yesus jelas. Keberpihakannya kepada mereka yang kelaparan sangat benar. Yesus khawatir mereka rebah, artinya jatuh dan terkapar karena sudah sangat kelaparan. Mana mungkin mereka pulang dengan kondisi seperti itu? Tambahnya, sebab ada yang datang dari jauh. Kondisi ini menambah keprihatinan Tuhan Yesus. Selanjutnya, ia berdiskusi dengan para muridnya. Kemudian, Yesus memberi mereka makan sampai kenyang dari 7 roti dan beberapa ikan kecil. Mereka makan kenyang. Setelah itu, Yesus menyuruh mereka pulang. Tentu, Yesus sangat bahagia. Anda juga kan? Saudara-saudari terkasih, perasaan bahagia melihat orang yang kita bantu bahagia menjadikan kita merasa nyaman. Tidak demikian dengan orang yang tidak punya hati. Apa peduli mereka dengan orang yang sedang menderita? Kalau tidak mau kerja, janganlah makan. Bahkan Santo Paulus mengatakan itu juga. Tetapi apakah dengan begitu kita dapat membenarkan diri dan membiarkan orang yang lapar, orang yang kehausan, orang yang tidak berpunya menjadi menderita? Paulus tidak bermaksud seperti itu. Ia hanya ingin mengatakan agar orang jangan bermalas-malasan. Orang malas bekerja tidak punya hak untuk makan.
orang yang menderita dan berkesusahan dikecualikan dari pendapat Paulus. Kita wajib melakukan tindakan karitatif, tindakan bela rasa dan kepedulian. Bukankah kamu masih ingat firman-Nya ini? Ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Orang-orang yang memiliki semangat bela rasa Yesus kepada orang yang menderita itu adalah orang-orang pilihannya. Kepada mereka ia berkata, "Berbahagialah bersamaku di surga." Apakah aku masih memiliki hati yang peduli kepada sesamaku yang perlu dibantu? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, Tuhan Yesus menyatakan kemurahan dan belas kasihan kebapaan-Mu kepada mereka yang lapar, dan Ia membuktikannya dengan memberi mereka makan. Berilah kami hati yang baik dan mengasihi mereka yang menderita, seperti Yesus menghendaki kami mencintainya. Demi Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.